Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari Ciamis ya, radartasik.com ya. Kabar mengembirakan bagi tenaga non-ASN BLUD, Badan Layanan Umum Daerah ya. Kabarnya tenaga non-ASN BLUD tidak dihapus November 2023. Mereka masih bisa melanjutkan tugasnya sebagai tenaga non-ASN. Jadi ini ada kabar ya teman-teman ya untuk teman-teman yang BLUD baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit ya teman-teman ya. Jadi BLUD ini uh, memang dari daerah masing-masing itu anggarannya dari daerah masing-masing jadi membentuk untuk merekrut tenaga BLUD teman-teman ya. Nah, itu yang dipermasalahkan teman-teman ini sekarang yang statusnya masih BLUD ya. Kemudian info itu disampaikan PLT Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Ciamis Airusli Suwargi ya. Menurut dia Kementerian PANRB akan menghapus tenaga honorer Oktober 2023 di daerah dan tidak ada lagi honorer. Ya, memang untuk sesuai SK ya, surat keputusan yang kemarin itu memang untuk Oktober 2023 itu sudah tidak ada lagi honorer. Cuman masih simpang siur soalnya masih banyak sekali honorer yang terdata di setiap daerah juga dan di Kementerian PNRB juga ya, baik kesehatan maupun pendidik itu masih banyak yang berstatus BLUD. Nah, makanya kemarin sudah kita bahas tentang akan ada rapat tentang RUU ASN teman-teman ya. Oke lanjut. Nah ini untuk itu Kementerian PANRB meminta pemerintah daerah melakukan pendataan tenaga non ASN di setiap daerah. Jadi didata lagi ya teman-teman ya. Kemungkinan itu sebagai bahan kebijakan pemerintah pusat karena dalam aspek kepegawaian walaupun sudah memiliki otonomi daerah, tetap kewenangan untuk penetapan formasi, standar operasi prosedur kriteria ada di pusat. Jadi memang kendalinya tetap di pusat teman-teman ya. Jadi daerah walaupun sudah otonomi, artinya otonomi itu sudah bisa istilahnya mengelola keuangan sendiri. Nah, itu tapi tetap harus ada controlling dan standar operation yang ada di Kemenpan RB teman-teman ya. Jadi harus sejalan dengan yang pusat teman-teman ya. Oke, lanjut hasil dari pendataan. Dia menyetorkan data 4.800 honorer dan non-ASN Ciamis ke Kementerian PNRB dan Badan Kepegawaian Negara. Jadi sudah menyetorkan data berjumlah 4.800 teman-teman. Nah, ini mungkin di daerah lain juga sama ya. Soalnya memang tidak ada berita tentang PHK massal honorer, masih belum ada teman-teman ya. Jadi memang ini tiap daerah ya hampir sama seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian saat ini dia menunggu kebijakan pemerintah pusat terhadap honorer dan non-ASN. Jadi memang dari Menpan RB tengah menggodok dengan DPR RI juga dengan stakeholder yang lain itu ingin menyelesaikan masalah honorer ini ya. Kalau bisa ya sebelum tahun 2024 sudah PLUD berganti dengan P3K atau PNS teman-teman ya. Mudah-mudahan amin. Oke lanjut, untuk penyelesaian tenaga honorer tidak bisa diselesaikan oleh daerah masing-masing, tetap ada mekanisme apakah harus diangkat PNS atau dibuka seleksi. Mudah-mudahan sebelum Oktober ada kebijakan, ujarnya. Nah, jadi memang ada ranah ke sana ya, yang nantinya akan ada yang diangkat PNS, ada yang ikut masuk ke P3K. Nah, teman-teman ya, kita tunggu saja. Sedangkan untuk tenaga non-ASN, khusus Badan Layanan Umum Daerah seperti tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah masih dibolehkan. Ya, benar sekali teman-teman ya. Jadi rata-rata ini khususnya Jawa Timur, teman-teman yang di Jawa Timur juga itu masih diperbolehkan ya, masih ada untuk tenaga di rumah sakit yang
berstatus PLUD teman-teman ya. Nah, hal itu hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ya, yaitu adalah Kemendagri. Jadi memang sudah koordinasi tentang PLUD ini lanjut apa tidak. Untuk tahun ini sementara lanjut dulu teman-teman ya, sambil menunggu keputusan dari DPR dan Kemenpan RB. Sementara Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Distrik Ciamis Tetet Widianti menyebutkan ada 4.800 guru honorer tingkat SD, TK hingga SMP yang masuk Dapodik per 2021 teman-teman ya. Jadi memang untuk yang pendidik ini masih banyak sekali teman-teman ya, terutama di daerah Ciamis ini masih banyak dan sudah masuk di Dapodik di 2021 teman-teman ya. Menanggapi rencana Kementerian PNRB yang akan menghapus tenaga honorer pada tahun ini, Tetet menunggu arahan pemerintah pusat. Nah, jadi memang masih digodok teman-teman ya. Memang dari dulu pemerintah daerah tidak boleh mengangkat guru honorer sehubungan banyak yang guru ASN yang pensiun. Faktanya yang menggantikan adalah guru honorer. Iya benar sekali teman-teman. Soalnya banyak kekurangan. Jadi yang pensiun, contohnya saja kalau seumpamanya di salah satu pendidikan ya. Ada yang pensiun satu guru, contohlah guru jasmani dan kesehatan. Ya, itu kalau semuanya ada yang pensiun dan siapa lagi yang mengganti kalau bukan dari honorer. Toh untuk yang PNS, perkuliahan PNS itu pun nggak merata tiap tahunnya teman-teman ya. Nah, benar kan? Nah, kalau semuanya di rumah sakit contohnya saja, kalau semuanya salah satu atau dua yang pensiun ya dalam tahun tersebut, nah menggantikannya itu nunggu PNS dan itu pun belum tentu itu tiap rumah sakit itu bisa masukkan satu atau dua, kadang-kadang dapat satu teman-teman, kadang tidak. Nah itu juga beban dari rumah sakit tersebut, soalnya tidak ada yang mengganti teman-teman. Nah makanya dari Menpan RB dan DPR ini sudah menggodok tentang rancangan undang-undang ASN ya teman-teman ya. Semoga goal untuk tahun ini. Nah ini walaupun sudah ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kata dia guru tetap ada kekurangan untuk mengisi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, benar sekali teman-teman ya. Pengangkatan P3K juga belum mencukupi semua kebutuhan yang ada di sekolah, masih banyak kekurangan. Ya, benar sekali teman-teman. Misalnya ketika guru di sekolah ada 1 hingga 2 yang kosong, apakah ada kekurangan guru tersebut dibiarkan? Nah, di sisi lain, sekolah membutuhkan dengan merekrut guru yang sesuai klasifikasi. Nah, jadi sesuai klasifikasi ini kan sesuai dengan mata pelajarannya. Semuanya guru matematika ya sesuai dengan guru matematika dengan bidangnya teman-teman ya. Nah, memang serba dilematis, pemerintah pusat melarang ada honorer, di sisi lain perlu melakukan kaderisasi saat guru ASN banyak yang pensiun. Ya benar sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman itu informasinya. Jadi untuk teman-teman yang di PLUD semoga tetap semangat. Masih untuk tahun 2023 bulan Oktober ini masih diberikan kesempatan. Ya mudah-mudahan ada angin segar ya. Ada informasi nantinya untuk pengawalan honorer dari Menpan RB. Semoga teman-teman honorer semuanya sudah nanti 2023 lolos ke P3K atau PNS teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.